kata Nabi SAW, ada 4 hal kalau ada pada diri seseorang, pastikan dia munafik tulen sampai dia meninggalkan. Lalu kata Nabi SAW, pastikan dia munafik tulen, dan kalau seandainya seseorang memiliki salah satu dari sifat-sifat ini, berarti dia memiliki bagian daripada sifat kemunafikan sampai dia taubat. Yang pertama, kalau berkata dusta. Orang mukmin tidak kenal dusta, nggak boleh dusta. Katakan kebenaran walaupun pahit. Yang kedua, diberikan amanah berkhianat. Nih ya, saya ceritain sama kamu ya, temannya setengah mati punya masalah, ceritain sama dia. Saya ceritain, jangan ceritain orang lain ya. Baiklah, dia iyakan, sudah penerima syarat nih. Ternyata setelah selesai temannya keluar, dia telepon teman-teman yang lain. Ini saya ceritain tapi jangan ceritain ya. Nyebar kemana-mana. Mana amanahnya nih? Mana amanahnya? Nggak boleh. Khianat. Ada seseorang telepon temannya. Misal seorang ibu telepon ibu yang lain. Nanti kalau suami saya tanya, bilang saya di rumahmu ya. Oke baik, untuk lindungin temannya. Temannya pergi berzina, buat salah. Suaminya temannya telepon, ada istri saya enggak? Oh ada, lagi di kamar mandi. Dusta. Padahal enggak ada. Ini semua enggak boleh. Sudah dusta, khianat lagi. Enggak boleh membantu khianat temannya. Yang ketiga, ya, kalau mereka berjanji suka pungkirin. Ada orang begini sifatnya, setiap hari janji orang, tapi semua enggak benar. Jangan pernah ucapkan janji kalau enggak bisa jalankan. Enggak boleh. Ingat hadis Nabi SAW yang mulia, yang pernah saya sebutkan, kalau seandainya seseorang mau menikahi seorang wanita, kemudian si laki-laki ini mengiming-imingkan, saya kalau nikah sama kau nanti saya akan berikan mobil, saya akan kasih rumah, saya akan begini, saya akan begitu. Atau kita balik, perempuan juga berkata, kalau kau nikah sama saya akan pakai jilbab, saya akan sholat, saya akan hafal Quran, saya akan begini. Dan dia tahu dirinya dusta, Allah juga tahu dia dusta, sehingga terhalalkan kemaluannya pasangannya itu. Orang akhirnya mau nikah sama dia gara-gara janji-janjinya. Setelah nikah dia nggak jalankan, maka dia akan bertemu dengan Allah hari kiamat sebagai seorang pendusta, dihukum sebagai pendusta. Seseorang datang kepada temannya lalu mau utang, kata Nabi SAW. Lalu dia mengiming-imingkan kepada pemilik uang nih. Kalau kau utangkan saya akan bayar sebulan. Gitu kan. Kalau saya dapat keuntungan, saya akan kasih bagi hasil. Dan seterusnya. Dusta. Dia tahu dirinya dusta. Allah tahu dia dusta. Gitu kan. Lalu kemudian, terhalalkanlah harta saudaranya itu. Muslim tadi. Maka dia akan bertemu, dan dia tidak mau bayar nih memang. Sudah dia tidak mau bayar dari awal. Maka dia akan bertemu dengan Allah sebagai seorang ya, pendusta, pencuri. Nah, pencuri. Dia sebagai seorang pencuri. Tadi awal itu adalah pendusta. Dan ini sifat munafik. Makanya kita tidak boleh. Dalam Islam tidak ada. Tidak ada dusta, tidak ada khianat, tidak ada pungkiri janji. Dan yang keempat adalah sifat munafik. Mereka kalau berdebat mereka curang. Kalau berdebat mereka curang. Jelas-jelas bukan haknya. Dia datangkan argumen. Berapa banyak nih di pengadilan nih? Nyuri hak warisnya saudaranya, buat surat palsu, ya, akte tanah lah, akte lahir lah, macam-macam palsu semua. Ini nggak boleh. Dia curang. Maka ini sifat munafik. Hati-hati, orang-orang munafik di neraka jahanam lebih berat daripada orang kafir. Karena orang kafir jelas kekufurannya, orang munafik nggak jelas nih. Ada hadis yang mulia bunyinya begini. Nabi SAW pernah ditanya, apakah orang mukmin itu bisa memiliki sifat pengecut, takut? Kata Nabi SAW, iya. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah orang mukmin itu bisa pelit? Maksudnya kadang-kadang dia mau kasih, kadang-kadang enggak. Kata Nabi SAW, iya. Lalu kata para sahabat, apakah orang mukmin bisa menjadi pendusta, bisa dusta? Kata Nabi SAW, tidak. Nggak bisa. Harus hilang sama sekali dari sifat kita ini. Ucapkan kebenaran walaupun pahit, ya, karena itu sifat munafik.